Tapi kalau kamu menyebarkan foto, video eksklusif Ukti secara publik, itu kesalahan besar. Kamu tahu nggak, IG eksklusif Ukti itu kan berbayar. Hola netizen yang tercinta, pertemuan Fuji dengan Tori Halilintar dan Alia Mas Said sedang heboh diperbincangkan. Pasalnya, hubungan ketiganya sempat dikabarkan tidak baik. Namun, Fuji dan Alia tampak akur, bahkan mereka bersalaman. Momen tersebut dibagikan Fuji di Instagram eksklusifnya. Namun, tidak disangka video tersebut bocor. Padahal, Fuji sempat mengingatkan followersnya yang berlangganan agar tidak cepu. Namun, ternyata masih ada yang membocorkannya hingga dibagikan ulang oleh beberapa akun di media sosial. Dalam video yang diunggahnya, Fuji bertemu mantan kekasihnya dan Alia dalam suatu acara. Ketiganya diundang dalam acara tersebut. Pasalnya, terlihat mereka kompak mengenakan busana serba putih. Tidak hanya bertiga, terlihat juga Fadly, kakak Fuji pada saat itu. Pertemuan hingga sikap keduanya yang bersalaman itu pun menuai beragam komentar dari netizen yang budiman. Netizen yang terhormat menyebut hubungan Alia Mas Said dan Fuji sebenarnya memang baik-baik saja. Namun, hanya fans keduanya yang saling serang hingga membuat suasana memanas. Netizen yang berbakti lainnya pun mencibir sosok yang membocorkan postingan eksklusif Fuji itu. Pasalnya, konten tersebut hanya bisa dilihat bagi akun yang berlangganan atau berbayar. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Penggemar Uti, Fujian Utami, dimanapun Anda berada, baik dari penggemar biasa maupun penggemar garis keras, ingat, jangan lakukan 3 hal berikut ini jika Anda ingin idolamu tetap aman, nyaman, bahagia. Karena jika Anda lakukan 3 hal ini, maka akan memberi tekanan yang kurang bagus kepada Uti secara psikologis, gitu loh. Dan itu pasti sedikit, walaupun sedikit, akan mengganggu kinerjanya. Apa saja itu? Yang pertama, hindari menjodoh-jodohkan Fuji dengan seleb, artis, atau cowok manapun. Karena dia akan merasa diatur-atur oleh kalian. Dan itu bukan Fuji banget. Kalian kan ingin Fuji agar menjadi dirinya sendiri. Maka buatlah dia merdeka memilih pasangan hidupnya, kekasihnya. Oke? Yang kedua, jangan menyerang artis atau seleb atau public figure wanita lain agar Fuji tidak mengalami perang dingin dengan artis tersebut, agar Fuji nyaman ketika ketemu artis tersebut. Karena dalam dunia artis, dunia selebritis, walaupun pernah bermusuhan, walaupun kayaknya sedang tidak kenal, suatu saat akan berkolaborasi, akan bertemu dalam satu momen tertentu, gitu loh. Yang ketiga, hentikan untuk membanding-bandingkan Fuji dengan pacarnya Tarik yang sekarang, dengan orang yang dekat dengan L sekarang, atau orang yang dekat dengan Asnawi. Karena itu jelas membuat ilfil Fuji. Fuji merasa tidak nyaman, tidak aman, dan akhirnya dia bisa kehilangan respect pada kalian. Ini kan nggak bagus. Mosok idolanya kehilangan respect terhadap penggemar. Oke? Nah, saya kasih bocoran satu nih. Fuji itu secara ilmu personality, secara kacamata personality, dia mempunyai unsur koleris yang kuat. Koleris ini tidak suka diatur-atur, tidak suka dikendalikan, tidak suka disuruh-suruh. Dia sukanya mandiri, memilih sendiri, punya penghasilan sendiri, dan punya ketegasan. Jadi dia bisa tegas, bisa galak, bisa cuek, gitu loh. Oke, salam jernih, salam inspirasi untuk Indonesia. Asik, fans sebelah ternyata diam-diam kepo banget sama Fuji sampai rela berlangganan IG eksklusif WKWK. Kepo banget ya. Kalau kamu sekedar kepo atau ingin menelusurin Ukti, ingin lebih mengenal Ukti lagi, boleh kepo. Mungkin karena tak kenal maka tak sayang, seperti itu nggak masalah. Tapi kalau kamu menyebarkan foto, video eksklusif Ukti secara publik, itu kesalahan besar. Kamu tahu nggak, IG eksklusif Ukti itu kan berbayar. Ya, itu uangnya digunakan apa untuk Ukti? Untuk keseharian Ukti kan? Untuk bantu Ukti ya memenuhi kebutuhan sehari-hari Ukti, seperti itu. Bisa dijadikan untuk suatu amal ibadah Ukti yang bisa berbagi ke orang lain, seperti itu. Datang kamu sebarkan, yang aturnya orang ingin gabung. Gara-gara udah kamu sebarkan, orang jadi nggak ingin gabung, seperti itu. Karena eksklusifnya itu udah nggak ada. Eksklusif itu khusus gitu loh. Contohnya, kita di kamar hotel, kamarnya eksklusif, berarti itu emang benar-benar itu kamar orang-orang tertentu, seperti itu. Datang kamu bocorkan, kamu sebarkan foto video di kamar tersebut, kamu bisa dimaki kamu sama manajer yang ada di hotel tersebut. Itu
Jadi kamu jangan merasa senang dulu udah kamu sebarkan foto videonya Ukti secara publik. Bisa-bisa nanti ada dari my team-nya yang mungkin nggak terima, kamu bisa kena pidana loh. Kamu menyebarkan foto video Ukti secara eksklusif, itu ada pasalnya. Saya ngomong seperti ini biar kamu paham sebelum semakin parah seperti itu. Keterlaluan, kamu itu memotong rezekinya Ukti secara nggak langsung, kamu memotong seperti itu. Kamu buat pendapatan Ukti itu jadi semakin kecil seperti itu. Karena apa? Eksklusif itu berbayar, duitnya untuk Ukti, IG-nya Ukti, kamu sebarkan. Jadi udah kayak nggak ada eksklusifnya karena udah tersebar seperti itu. Hati-hati kamu, tobat deh. Eksklusif itu udah bener-bener kayak privasi. Kamu menyebar, kamu mau nggak foto pribadi kamu, chat pribadi kamu, video pribadi kamu disebarluaskan? Mau nggak yang aturnya itu hanya khusus untuk para orang-orang yang mungkin suka sayang sama kamu, tapi itu dipersebarluaskan kemana-mana? Kamu mau nggak? Mau nggak saya tanya? Nggak mau kan? Di mana ini kamu? Hal-hal kayak gini ya, semua pasti pernah ngalamin, termasuk aku nih yang udah emak-emak. Dulunya pernah ketemu mantan di jalan lah, di party lah, dimanapun. Ini semua pasti akan ngalamin kalau perjalanan hidup kalian ini berwarna. Ya, perjalanan hidup kalian ini diberi oleh Tuhan ini penuh warna gitu. Ini hal-hal salah satu hal yang penuh warna. Jadi bukan wah gimana ya rasanya ya, salting nggak ya, wah pasti sampai kejedot begitu pasti karena saltingnya. Melihat ada lagi nih yang nyinyir ya, aku baca nih di komenan, saking ngelihat ternyata pasangannya sekarang ini body goal, cantik, akhirnya Uti salting sampai kejedot. Kok bisa ya gitu, netizen ini punya hal-hal yang dia rasakan ditulis gitu. Mungkin dia ngalamin atau dia sendiri kalau ngalamin tuh kayak gitu. Nah, diterapkan kepada Uti. Apapun yang kalian rasakan diterapkan. Saking saltingnya sampai kejedot. Padahal kalau aku lihat ya, biasa aja, nggak ada salting, nyalam kok gitu kan. Dan dia sendiri memang kan perpisahan ini memang disetujui kedua belah pihak, bukannya karena ada apa-apa gitu. Jadi Utinya sendiri memang ya harus pisah gitu. Kenapa? Ya nyalam itu adalah satu bentuk jiwa besar ya. Jadi ya kita nggak tahu jodohnya Thorik itu siapa. Sekarang sama Alia belum tentu juga jodoh gitu. Tapi kalau itu jodoh ya berarti dia jodohnya. Tapi namanya perjalanan hidup, yang namanya masih muda, perjalanan tuh masih panjang ya. Mantan kalian tuh ya kayak Uti baru punya satu loh mantannya, dan kalau nggak salah itu teman SMA. Alia mantannya banyak, itu namanya perjalanan hidup gitu. Thorik mantannya banyak, itu namanya perjalanan hidup yang harus dilaluin ya. Jadi masing-masing manusia ini menentukan hidupnya bagaimana melalui atau menjalani kehidupan ini. Jadi jangan disamakan ya, perasaan netizen ditulis disamakan, apalagi bentuknya nyinyir. Ya, jangan ya. Aku nanya nih, kalau yang nyinyirin Uti pernah diapain sih sama Uti? Atau yang nyinyirin Alia pernah diapain sih sama Alia? Udah, mereka udah masing-masing. Kalian yang nggak move on aneh deh. Jadi di sini akhirnya saling tuduh, dan di sini akhirnya yang rugi siapa? Yang rugi, yang kasihan adalah idola kalian. Termasuk Uti, termasuk Thorik, termasuk juga Alia. Jadi jadilah netizen yang bisa nggak sih nggak usah saling senggol. Bisa nggak sih punya kehidupan yang damai? Kayaknya kalian sih memang suka kebrutalan.